Perawatan loyang yang habis beli atau yang lagi habis ada masalah ya teman-teman. Hai, jumpa kembali dengan saya Lena Ibrahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini teman-teman aku mau memberi tutorial perawatan loyang ketika baru datang dari pabrik atau ketika kita manggang gosong ada bantat-bantat gitu ya teman-teman. Jadi kita siapin grenjeng seperti ini, sunlight. Nah ini jangan kalau habis bermasalah, jangan masih panas kita cuci, tunggu dingin. Nah ini sama juga dengan loyang baru. Jadi begitu datang, supaya karat-karatnya nggak ketelan, kita cuci seperti biasa. Nah teman-teman jangan takut ya kalau dicuci. Loyang itu nggak akan merusak. Yang penting kita waktu nyucinya itu jangan dalam keadaan panas. Nah pakai sunlight seperti itu. Kemudian kita pakai grenjeng ini. Kerak-keraknya itu kita buang semua, supaya nggak kemakan ketika kita bikin martabak panggangan ke 1 ke 2. Nah takutnya ada besi bubutnya itu terikut, walaupun ini loyangnya udah poles. Cuci bersih ya teman-teman. Kemudian kita langsung sampai lama dia kena air. Kalau kena air lama itu yang bikin bertagar. Kemudian kita panaskan di kompor. Panaskan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Supaya nggak korosi. Ini bisa kita langsung pakai atau kita simpen nih nanti ya. Nah, habis misalnya lagi ada masalah tadi, habis ada kerak-kerak lengket, ada habis gosong, misalnya kita manggang di sini kan takutnya lengket, terutama kita bikin versi ekonomis. Kalau versi premium nggak masalah sih, kalau adonan kita itu ada telur dia nggak akan lengket. Tapi kalau kita versi ekonomis dia akan lengket. Jadi ambil kuning telur di sini. Itu tunggu dulu panas, baru masukkan kuning telur. Ambil sedikit aja kuning telurnya, nanti nggak banyak-banyak sih. Cepat ini kan saya mau praktekkan di video, saya cepetin, tapi panasnya nggak boleh besar sebenarnya. Oke, apabila dirasa udah cukup panas, kita kecilkan aja api kompornya. Kita ambil kuning telurnya sedikit. Kuning telur ini kan mengandung lemak. Nah, kita taruh sini. Biarkan kuning telurnya masak dulu. Nah, ketika kita sudah pakai kuning telur nanti kita bisa pakai, tapi bikin tipis-tipis aja kayak krepes, 1 kali buang, 2 kali buang. Ada yang ketiga baru kita pakai. Nah, setelah kita bersihkan begini, ini udah bisa kita simpen juga teman-teman. Kayak saya gini kan loyang itu macam-macam, banyak punya loyang saya. Jadi kadang dipakai ini, kadang dipakai yang itu. Jadi ini kalau saya simpen, setelah dikasih kuning telur udah saya simpen aja, tapi sesekali tempat yang nggak lembab, tapi sesekali saya cek, takutnya nanti ada korosi. Tapi ini udah bertahun-tahun saya seperti ini, alhamdulillah nggak ada masalah loyang saya. Jadi ketika pakai teknik basah, teknik kering, teknik basah kering nggak masalah. Walaupun dulu ingat beberapa orang bilang kalau hampir semua guru saya dulu menolak ketika saya pakai teknik basah, nanti loyang nggak boleh kena air, loyang nggak boleh gini ini. Tapi kita harus coba, ternyata nggak masalah, yang penting kita tahu cara perawatannya teman-teman. Karena bersih itu ada pangkal sehat, makanya saya selalu harus dicuci bersih loyang baru disimpan. Atau kalau mau pakai besok pagi, jualan lagi kita bersihkan dulu semua. Tapi bersihkannya harus tahu triknya, jangan dari panas langsung ke kita cuci kena air. Nah itu yang menyebabkan materialnya bisa ada yang terkelupas, ada yang rusak. Contohnya aja dari panas ke dingin ya kan, akan memuai, akan menyusut. Itu prosesnya terjadi pada benda-benda seperti logam atau baja gini. Nah misalnya udah matang ya, ini telurnya udah memasak, kita oleskan ke sini teman-teman, seluruh permukaan loyang. Nah ini kalau loyang baru juga fungsinya membuang karat-karatnya itu ya. Nah, kecilkan api kompornya. Jadi telurnya dimasak di sini. Nah ini harus betul-betul, selain kuning telur bisa pakai kacang teman-teman ya, kacang juga bisa. Kalau nanti habis kuning telur gini ada juga yang kasih terigu, kalau saya enggak. Jadi tergantung kebiasaan masing-masing ya. Kalau dia merasa nyaman hasilnya, kenapa enggak dicoba ya. Ini cara saya ya teman-teman. Mungkin kalau pedagang lain ya berbeda, atau mentor lain berbeda. Nah
Tapi pastikan harus bersih. Walaupun saat yang khusus loyang baru dipakai, 1 kali keduanya itu dibuang walaupun terlihat bersih, tapi harus dibuang karena takutnya ada sisa-sisa korosinya itu ya teman-teman. Nah seperti itu kira-kira. Udah, loyang udah siap kita pakai. Kenapa saya saranin pakai loyang semi premium aja? Pakai kompor rumahan aja aman teman-teman. Kalau kalian pakai loyang premium yang beratnya di atas 6 kg, ada yang 15, 12, 20, itu nanti bahaya kompor kalian. Kalian harus pakai kompor modifikasi. Kalau ini bisa untuk rumahan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.